Halo, perkenalkan saya Gusti Ayu Kade Paramita Dewi dari Prodi Sistem Informasi. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas 1 mata kuliah Pancasila. Jadi kita langsung ke videonya saja. Topik yang saya angkat adalah perkembangan Pancasila dari masa ke masa. Pertama-tama dimulai dari tahun 1945, di mana ketika Indonesia baru saja merdeka di tahun itu, para pendiri bangsa menyadari bahwa negara ini tidak hanya membutuhkan kemerdekaan, tetapi juga pegangan hidup. Dari situlah Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai perekat bagi ratusan suku, budaya, dan keyakinan yang berbeda. Pada masa ini, Pancasila menjadi semangat pemersatu, bukan hanya sekedar teks dalam konstitusi. Namun, perjalanan sejarah tidak selalu mulus. Pada tahun 1949, Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Ketika negara terpecah dalam bentuk federal, nilai persatuan dalam Pancasila mulai melemah. Perbedaan kepentingan antar wilayah menunjukkan bahwa tanpa kesatuan, Pancasila kehilangan kekuatannya. Dari fase ini, kita belajar bahwa persatuan bukan hanya slogan. Ia adalah fondasi agar Pancasila dapat berdiri kokoh. Memasuki masa demokrasi terpimpin di antara tahun 1959 sampai 1965, Pancasila masih disebut-sebut, tetapi lebih sering dijadikan tameng politik. Nilai musyawarah berubah menjadi pengendalian tunggal, kebebasan berpendapat menyempit. Ini mengingatkan kita bahwa Pancasila tidak boleh hanya diucapkan, tetapi harus dijalankan dengan niat yang benar. Kemudian, Orde Baru hadir pada tahun 1966. Pancasila diajarkan melalui penataran P4 dan Asas Tunggal. Semua warga negara diharuskan setia pada Pancasila. Secara formal terlihat kuat, tetapi sayangnya sering hanya sebatas hafalan, bukan kepraktikan dalam keseharian. Nilai-nilai Pancasila tidak mengalir dari hati, tetapi menjadi kewajiban administratif. Baru memasuki masa reformasi sejak tahun 1998 hingga sekarang, Pancasila kembali dihidupkan sebagai nilai, bukan sekedar simbol. Pancasila menjadi lensa untuk melihat tantangan zaman seperti maraknya hoaks, polarisasi politik, gesekan identitas, hingga intoleransi di dunia digital. Kita memasuki era baru di mana mengamalkan Pancasila berarti menjaga kemanusiaan dan menjaga akal sehat dalam ruang publik. Pancasila telah berevolusi dari fondasi ideologis pasca kemerdekaan 1945 menjadi alat politik yang sering digunakan pada masa RIS, demokrasi terpimpin dan Orde Baru, hingga kembali sebagai nilai hidup yang dinamis pasca reformasi 1998. Perkembangan ini mengajarkan bahwa kekuatan Pancasila terletak pada penerapannya sebagai pemersatu bangsa, bukan sekedar simbol formal. Sebagai generasi muda, kita adalah garda terdepan dalam menghidupkan Pancasila. Dari kemerdekaan hingga era digital, nilai-nilai Pancasila seperti persatuan, keadilan, musyawarah, kemanusiaan, dan ketuhanan tetap relevan untuk mengatasi tantangan zaman. Pancasila bukan hanya sekedar hafalan, melainkan tindakan sederhana yang memperkuat persatuan dan kemanusiaan. Mari jadikan Pancasila kompas moral yang hidup dari masa ke masa. Demikian penyampaian saya. Semoga menjadi generasi yang tidak hanya mewarisi Pancasila, tetapi benar-benar menghidupkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.